pemain dari Indonesia U20 dengan pelatih tentunya. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, timnas Indonesia U20 langsung menggebrak menunjukkan ambisi mereka. Di menit kelima, Indonesia sudah berhasil menguasai lini tengah dengan Arliansah dan Wilber Jardim yang mengatur serangan. Umpan-umpan pendek yang cepat mulai mendekatkan Indonesia ke lini pertahanan India. Pada menit ke-10, sebuah serangan berbahaya tercipta ketika Jens Raven yang bergerak cepat di lini depan berhasil melepaskan tembakan keras. Namun bola masih bisa digagalkan oleh kiper India, namun Indonesia terus menekan. Gol pertama datang di menit ke-15 setelah sebuah serangan cepat dimulai dari lini tengah. Jens Raven yang menunjukkan pergerakan cerdiknya berhasil menerima umpan terobosan dari Doni Tri Pamungkas. Dengan kontrol bola yang sempurna, Raven melewati satu bek India dan melesakkan bola ke sudut kanan gawang. Indonesia unggul 1-0 dan sorakan supporter memenuhi stadion. Raven tampaknya sudah menandakan bahwa dirinya akan menjadi pemain yang patut diperhitungkan dalam pertandingan ini. Tekanan berlanjut, Indonesia mendominasi setelah gol pertama. Timnas Indonesia U20 semakin meningkatkan intensitas serangan. Mereka terus mendesak pertahanan India dengan permainan cepat dan kombinasi yang solid. Di sisi lain, timnas India U20 yang mencoba membalas justru tertekan dengan permainan menekan yang diperagakan oleh para pemain Indonesia. Sebuah peluang emas tercipta pada menit ke-30 ketika Jens Raven kembali mendapatkan bola di depan gawang India. Berkat kecepatan dan ketajamannya, Raven berhasil memanfaatkan umpan silang dari sayap kanan dan menanduk bola ke gawang. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia. India berusaha bangkit, namun Indonesia terus menekan India yang tertinggal 2 gol mencoba bangkit dan memberikan perlawanan. Mereka mencoba melakukan serangan balik, namun pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Kadel Arel dan Doni Tri Pamungkas sangat kokoh. Bahkan pada menit ke-35, timnas India hampir saja mencetak gol ketika sebuah tendangan bebas dilepaskan dari luar kotak penalti, namun kiper Indonesia, Ikram Al-Ghifari, dengan sigap menepis bola. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia kembali menunjukkan kualitas mereka. Pada menit ke-40, timnas Indonesia U20 mencetak gol ketiga yang luar biasa. Wilber Jardim yang berada di luar kotak penalti menerima bola dari bek kiri Doni Tri Pamungkas. Dengan satu kontrol bola yang rapi, Wilber melepaskan tembakan keras yang meluncur deras ke pojok kiri atas gawang India. Kiper India hanya bisa terpaku melihat bola bersarang di jala gawangnya. Indonesia unggul 3-0 dan babak pertama pun berakhir dengan skor tersebut. Babak kedua, India coba bangkit di babak kedua. Timnas India U20 kembali berusaha bangkit dan memberikan tekanan lebih besar. Mereka mencoba memperbaiki koordinasi pertahanan dan mempercepat serangan mereka. Taktik tersebut sempat membuahkan hasil pada menit ke-55 ketika sebuah kelengahan di lini pertahanan Indonesia dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang India yang berhasil mencetak gol hiburan. Gol tersebut sempat memberi sedikit harapan bagi India, namun skor tetap 3-1 untuk Indonesia. Namun kebangkitan India tersebut hanya berlangsung singkat karena Indonesia kembali menunjukkan dominasi mereka dalam penguasaan bola dan serangan yang terorganisir. Pada menit ke-60, timnas Indonesia U20 kembali memperlebar keunggulan. Serangan balik cepat yang dipimpin oleh Arliansah berhasil membuahkan gol ketiga bagi Jens Raven. Dengan aksi individu yang brilian, Raven berhasil menaklukkan bek-bek India dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan oleh kiper India. Skor pun menjadi 4-1 untuk Indonesia. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, Indonesia semakin menunjukkan kontrol penuh atas jalannya laga.
Mereka menguasai bola dengan sangat baik dan mengatur tempo permainan agar India tidak mendapatkan kesempatan untuk memperkecil kedudukan. Pada menit ke-80, sebuah umpan panjang dari lini tengah langsung menuju ke arah Rizky Afrizal yang berhasil mengontrol bola dengan tenang. Setelah mengecoh bek India, Afrizal melepaskan tembakan terarah yang menggetarkan jala gawang India. Gol tersebut memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 5-1. Timnas Indonesia U20 benar-benar tampil luar biasa dalam pertandingan ini. Jens Raven dengan 3 gol yang ia ciptakan membuktikan dirinya sebagai penyerang yang sangat berbahaya. Kehadirannya di lini depan memberikan dimensi serangan yang berbeda bagi Indonesia. Selain itu, Wilber Jardim dan Rizky Afrizal turut menambah catatan gol Indonesia dengan 1 gol masing-masing, menunjukkan kualitas yang luar biasa dalam hal penyelesaian akhir. Pemain-pemain lain juga tampil solid. Dan semua di atas adalah ilustrasi belaka dan menjadi harapan kami agar benar-benar tercipta kemenangan dengan banyak gol dari Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Syafrie. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mungkinkah Kluivert akan coret Struijk dan pilih penyerang baru untuk debut di Timnas Indonesia Maret 2025? Isu panas beredar bahwa Patrick Kluivert mungkin akan melakukan perubahan besar dalam skuad Timnas Indonesia. Apakah Rafael Struijk akan kehilangan tempatnya demi seorang penyerang ganas yang berpotensi debut pada Maret 2025? Temukan jawabannya di video ini. Patrick Kluivert coret Rafael Struijk demi penyerang ganas yang berpotensi debut di Timnas Indonesia pada Maret 2025. Dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert condong memanggil pemain yang rutin bersama klubnya masing-masing. Menurut Patrick Kluivert, pemain yang rutin bermain bersama klub memiliki match fitness yang dibutuhkan saat memperkuat Timnas Indonesia. Ucapan itu seakan sindiran telak bagi penyerang Timnas Indonesia kesayangan Sintayong, Rafael Struijk. Posisi Rafael Struijk di Timnas Indonesia dalam bahaya. Dalam 2 laga terakhir yang dijalani sang klub Brisbane Roar, Rafael Struijk hanya duduk manis di bangku cadangan. Di 3 pertandingan sebelumnya, pesepak bola 21 tahun ini memang bermain, namun menit bermainnya sangat minim. Berturut-turut menit tampil yang didapat Rafael Struijk hanya 5, 9, dan 28 menit. Bicara jumlah gol, catatan Rafael Struijk juga jauh dari kata memuaskan. Semenjak turun di level profesional pada 2022, Rafael Struijk baru mencetak 1 gol. Data ini diambil dari 11 laga bersama ADO Den Haag dan 9 pertandingan bersama Brisbane Roar. Begitu juga di Timnas Indonesia Senior, Rafael Struijk baru mencetak 1 gol dari 22 pertandingan. Saat turun di level U-Strip 21 dalam kurung bersama ADO Den Haag U-Strip 21, catatan Rafael Struijk sedikit lebih baik, yakni mengemas 10 gol dari 41 pertandingan. Jika tak segera meningkatkan performanya, Rafael Struijk berpotensi dipinggirkan oleh Romagne dan 1 penyerang lain yang segera dinaturalisasi. 2. Mauro Zijlstra berpotensi dinaturalisasi pada Maret 2025 selain oleh Romagne, 1 penyerang lain yang akan dinaturalisasi jelang laga Timnas Indonesia versus Australia pada 25 Maret 2025 adalah Mauro Zijlstra. Setidaknya sudah ada 2 tanda Mauro Zijlstra akan dinaturalisasi menjadi WNI. Mauro Zijlstra siap perkuat Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro Zijlstra mengaku akan menjalani proses naturalisasi pada gelar Piala Asia U20 2025.
Kebetulan Piala Asia U20 2025 kelar pada 1 Maret 2025. Petinggi media Belanda Voetbal Premier de Neven Laar juga mengatakan Mauro Zijlstra akan dinaturalisasi pada Maret 2025. Saya akan terbang bersama Anda dalam kurung Mauro Zijlstra di bulan Maret kawan. Memangnya mereka dalam kurung PSSI belum memberitahumu apa-apa? Tanya Denie van Laar kepada Mauro Zijlstra di salah satu unggahannya di Instagram. Bicara jumlah gol, Mauro Zijlstra jauh di atas Rafael Struijk. Di level U-Strip 21, Mauro Zijlstra yang kini berusia 20 tahun mengoleksi 23 gol dari 39 pertandingan. Khusus musim ini, Mauro Zijlstra telah mencetak 11 gol dari 13 laga bersama FC Volendam U21. Mauro Zijlstra pelan-pelan sedang berjuang naik ke tim utama FC Volendam yang eksis di Liga 2 Belanda. Musim ini Mauro Zijlstra telah 2 kali tampil bersama skuad senior FC Volendam dengan menit tampil 22. Karena itu menarik menanti kelanjutan kabar Mauro Zijlstra dinaturalisasi menjadi WNI pada Maret 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a Momen bersejarah, salah satunya oleh Romani. 3 pemain ini akan mengambil sumpah WNI demi timnas Indonesia pada 8 Februari. Penonton pasti penasaran dengan keputusan penting yang diambil oleh Romani dan 2 pemain lainnya. Apa yang mendorong mereka untuk melakukan langkah besar ini? Temukan alasan di balik keputusan mereka dan apa yang akan terjadi setelah pengambilan sumpah WNI. Berita gembira untuk penggemar timnas Indonesia, proses naturalisasi oleh Romani dan 2 pemain lain segera selesai. Penggemar timnas Indonesia tentu semakin optimis dengan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi 3 pemain asing yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa Romani bersama 2 pemain lainnya akan segera menjalani pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Romani, pemain Oxford United, telah menjalani proses naturalisasi sejak November 2024, namun sempat terhambat oleh libur akhir tahun dan reses DPR. Kini proses tersebut dipercepat dan diperkirakan akan selesai pada 8 Februari 2025 mendatang. Selain Romani, 2 pemain lainnya, Tim Grippens dan Dion Marks, juga akan mengambil sumpah mereka sebagai WNI. Keduanya diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2025. Supratman Aktas menegaskan bahwa Kementerian Hukum akan mendukung penuh PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses ini. Ia juga menyatakan bahwa harapan besar rakyat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia adalah sesuatu yang wajib diwujudkan. Romani yang memiliki pengalaman bermain di Eropa diharapkan dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini masih harus melewati beberapa tahapan, termasuk pembahasan di DPR RI. Setelah itu baru bisa mendapatkan surat keputusan Presiden dalam kurung Kepres sebelum pengambilan sumpah dilakukan.
Jika berjalan sesuai jadwal, pengambilan sumpah untuk ketiga pemain ini akan berlangsung pada 8 Februari 2025. Kehadiran Ole Romenyi di timnas Indonesia sangat dinantikan, terutama menjelang laga penting melawan Australia, di mana Indonesia harus bermain tanpa Ragnar Oratmangoen yang terkena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Gavens dan Marks dipastikan menambah kekuatan bagi timnas U20 di ajang Piala Asia U20 2025, meski keduanya tidak dapat memperkuat Indonesia di kompetisi tersebut. Dengan tambahan kekuatan dari ketiga pemain naturalisasi ini, harapan besar untuk timnas Indonesia semakin nyata. Semoga proses ini berjalan lancar dan dapat memberi warna baru dalam perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia.